Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Ormas Islam Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram mata uang digital kripto dan sejenis lainnya, baik digunakan sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar. Sementara platform jual beli kripto menilai adanya fatwa haram justru bisa menambah peluang komoditas dan investasi kripto di Indonesia untuk semakin berkembang. Adalah mata uang digital yang bersifat komplementer dan berbeda dengan jenis mata uang resmi yang beredar di suatu negara yang dikeluarkan oleh otoritas resmi seperti Bank Sentral. Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram, baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar. Muhammadiyah menegaskan standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat, yakni diterima masyarakat dan disahkan negara yang dalam hal ini diwakili oleh otoritas resminya seperti Bank Sentral. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia juga pernah mengeluarkan fatwa haram penggunaan kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang. Majelis Fatwa MUI menilai mata uang kripto mengandung doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan BI Nomor 17 Tahun 2015. Ketika itu dimaknai sebagai mata uang. Yang kedua, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, doror, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Dan yang ketiga, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang berbasis kepada underlying dan manfaat yang jelas, hukumnya boleh. Tidak jarang masyarakat yang mendukung adanya fatwa haram kripto ini dikarenakan tidak adanya wujud fisik dari kripto, sehingga tidak memenuhi unsur akad dalam transaksi sebuah komoditi. Saya pribadi sih setuju ya, karena sampai sejauh ini saya juga belum pernah tahu tuh bentuknya uang kripto kayak apa. Jadi kalau untuk kegunaan sehari-hari, kita untuk beli sesuatu, misalnya beli makanan minuman, itu kan kita belum bisa pakai uang kripto. Setuju ya kalau fatwanya haram, karena ya kripto ini sejak awal rame juga saya memang ragu gitu loh, karena kita berbicara yang pasti-pasti aja lah. Ketika ada uangnya ya udah kita pakai di situ. Kripto kan kita tidak tahu bentuknya seperti apa gitu. Sementara itu, CEO Indodex, sebuah platform jual beli kripto, Oscar Darmawan menegaskan, aset kripto memang bukan dijadikan sebagai mata uang. Oscar menilai adanya fatwa haram ini justru bisa menambah peluang komoditas dan investasi kripto di Indonesia untuk semakin berkembang. Terlebih lagi, pemerintah berencana membuat bursa kripto di Indonesia yang bisa meningkatkan jaminan pertanggungjawaban keamanan dan ekosistem yang baik dalam komoditas ini. Jadi hubungan dengan fatwa yang keluar itu sebenarnya juga terus sebanding ya. Jadi tidak ada suatu bantahan dan tidak ada perubahan. Karena memang di Indonesia aset kripto itu untuk komoditas saja ya, dan sifatnya hanya untuk ditradingkan, untuk investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, mata uang kripto mengalami peningkatan popularitas di Indonesia hingga tahun 2021 lalu. Jumlah investor aset kripto mencapai 7,4 juta orang. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 50% bila dibandingkan tahun 2020 yang hanya 4 juta orang.
Sementara itu, nilai transaksi hingga Juli 2021 mencapai 478,5 triliun rupiah. Saat ini, aset kripto diregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Komoditi atau Bapepti Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bapepti Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, perkembangan uang kripto kini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tak terkecuali di kalangan ulama dan organisasi Islam. Belakangan ini kalangan ulama mengeluarkan fatwa haram bagi uang kripto digunakan sebagai alat transaksi. Yang terbaru kita akan lihat melalui slide ini bahwa telah dikeluarkan fatwa oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Kita akan ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang mengatakan bahwa menilai uang kripto ini sebagai alat investasi yang memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah sifat spekulatif yang sangat terlihat. Adapun sifat spekulatif dan gharar ini diharamkan oleh syariat karena mengacu kepada ketentuan syariat Islam serta tidak memenuhi nilai dan juga tolak ukur etika bisnis menurut Muhammadiyah. Sebagai alat tukar, penggunaan kripto ini bukan hanya belum disahkan oleh negara, pemirsa, tapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab terhadap kripto ini. Oleh karena itu, dari Majelis Tarjih dan juga Tajdid PP Muhammadiyah menyebut bahwa terdapat kemudorotan ataupun juga bahaya dalam mata uang kripto ini. Kita akan lihat bahwa fatwa ini juga tidak hanya disampaikan oleh PP Muhammadiyah, tapi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur juga mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan cryptocurrency ataupun mata uang digital yang dijamin dengan kriptografi sebagai alat transaksi adalah haram. Dan hal ini diputuskan dalam diskusi pada Oktober 2021 lalu. Pasalnya, penggunaan kripto ini untuk transaksi dinilai akan menimbulkan sejumlah kemungkinan yang bisa menghilangkan legalitas transaksi dan juga meskipun kripto telah diakui pemerintah sebagai komoditas namun tidak bisa dilegalkan secara syariat. Nah, salah satu pertimbangan keputusan fatwa haram ini adalah adanya resiko penipuan dalam transaksi tersebut. Nah, pemirsa, hasil ijtima ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan penggunaan kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang dan tidak sah diperdagangkan. Ketua Komisi Fatwa MUI Asronun Niam Soleh pada November lalu mengatakan bahwa hasil musyawarah ulama menetapkan penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar dan doror. Dan selain itu, pemirsa, bisa dilihat di sini bahwa mata uang kripto ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, di mana di sini tentang kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah negara Republik Indonesia ini. Sehingga memang mata uang digital ini selain bertentangan juga disampaikan bahwa tidak ada otoritas yang mengaturnya. Sehingga disampaikan ini mengandung gharar dan doror yang bisa merugikan bagi masyarakat. Kita akan lihat juga di slide berikutnya di sini, ini adalah beberapa standar mata uang ataupun alat tukar yang saat ini masih ditetapkan, ya, masih mengacu pada dua hal ini. Yang pertama adalah harus diterima oleh masyarakat dan yang kedua adalah disahkan negara yang diwakili oleh otoritas resmi seperti bank sentral. Nah, pemirsa, beberapa pelaku industri di Indonesia ini menyatakan bahwa mereka melihat kripto bukan hanya sebagai mata uang tetapi sebagai komoditas. Mungkin sah-sah saja karena aset kripto di Indonesia ini juga saat ini diatur ketat dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka atau Bapepti yang di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, artinya di sini melalui Bapepti pun telah ditentukan bahwa kripto memang tidak bisa dan tidak boleh dipakai sebagai mata uang maupun alat pembayaran di Indonesia. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti telah mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik di bursa berjangka. Nah, dalam peraturan ini Bapepti menyebutkan perdagangan pasar fisik aset kripto dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal. Salah satunya prinsip tata kelola
Perusahaan yang baik mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka, perdagangan fisik aset kripto termasuk pelanggan aset kripto untuk memperoleh harga yang transparan dan wajar. Lalu saat ini pemirsa banyak sekali masyarakat yang menggabungkan ya antara cryptocurrency dan juga NFT. Apalagi baru-baru ini Ghazali Everyday sangat mencuri perhatian masyarakat dan obrolan tentang cryptocurrency ini kembali bermunculan. Nah, apa sebetulnya relasi antara NFT dan cryptocurrency ini? Kita lihat sebetulnya NFT ini merupakan konten digital ke blockchain atau basis data digital untuk membeli dan menjual karya seni digital. Sementara kalau cryptocurrency ini mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi dan tidak dapat dipalsukan. Nah, biasanya bagi masyarakat yang bertransaksi dalam NFT, misalnya Anda juga bisa menjual NFT Anda atau membeli NFT itu dengan menggunakan cryptocurrency. Artinya transaksi Anda bisa menggunakan mata uang kripto. Nah, itu yang sekarang menjadi pertanyaan sebetulnya, apakah NFT ini aman dengan menggunakan kripto ini sebagai alat untuk bertransaksi? Nah, di sini kita akan lihat pemirsa bahwa hingga saat ini perlu menjadi perhatian Anda bahwa belum ada payung hukum yang membawahi aturan terkait NFT itu sendiri. Lantas memang hal ini menyebabkan penggunaan kripto atau mata uang kripto dalam NFT ini sangat rentan dan bisa dinyatakan bahwa NFT ini bisa menjadi sebuah investasi yang rentan begitu. Dan juga ada kecenderungan pencucian uang lintas negara dan data pribadi yang rawan disalahgunakan karena hingga saat ini belum ada otoritas khusus yang memang mengatur ataupun mengawasi tentang transaksi yang terjadi di NFT dan juga menggunakan transaksi kripto. Nah, kita akan lihat di sini juga ada pendapat nih dari seorang ekonom Bima Yudhistira bahwa dia menyatakan saat ini transaksi jual beli non-fungible token atau NFT aset digital yang menggunakan sarana mata uang kripto ini belum diregulasi oleh Bank Indonesia. Nah, jika konteksnya kripto digunakan sebagai alat pembayaran, tentu itu melanggar ketentuan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, dan pemirsa, kehadiran cryptocurrency dan NFT ini memang menjadi sebuah keniscayaan ya, karena di tengah perkembangan teknologi yang masif saat ini dunia terus berubah dan dalam beberapa tahun terakhir ini mata uang kripto mengalami peningkatan dan juga popularitas yang pesat di Indonesia. Ditambah meledaknya NFT Ghazali yang mencuri perhatian besar dari masyarakat dan artinya saat ini sudah sewajarnya pemerintah dan organisasi duduk bersama meninjau dan menimbang lebih jauh untuk menghasilkan bauran kebijakan yang relevan sesuai zaman. Lalu apa langkah dari Asosiasi Pedagang Aset Kripto dengan adanya fatwa haram tadi dari Muhammadiyah dan MUI, terlebih di tengah meningkatnya penggunaan mata uang digital? Perbincangannya akan kami lanjutkan lagi pemirsa usai jeda, tetap bersama kami di Sisi Metropolitan. Kembali bersama kami di Sisi Metropolitan, pemirsa, uang kripto kerap menjadi perbincangan hangat di beberapa tahun terakhir. Tak sedikit orang mencoba peruntungan untuk berinvestasi menggunakan uang kripto. Namun benarkah publik menyambut baik keberadaan uang kripto, khususnya kehadiran NFT atau non-fungible token sebagai penjualan aset digital? Pemirsa, fenomena uang kripto tengah menjadi perbincangan yang hangat di beberapa tahun terakhir, khususnya di masyarakat Indonesia. Dan saat ini muncul juga sebuah platform baru bernamakan NFT atau non-fungible token, di mana masyarakat dapat menjual aset digitalnya dan juga menggunakan uang kripto sebagai alat transaksi. Nah, kami akan bertanya kepada sejumlah kelas pekerja di kawasan Jakarta Pusat, sebenarnya bagaimana tanggapan mereka mengenai NFT dan juga transaksi menggunakan uang kripto serta alat sebagai untuk investasi. Saya juga masih bingung karena ini masih baru banget ya, karena mungkin Ibu melihatnya karena nggak ada barang fisiknya ya. Tapi sejauh ini saya masih belum tahu sih seperti apa gitu. Nanti belum bisa melihat juga ke depannya seperti apa. Sebenarnya paling kita harus saling memahami aja sih, kalau misalnya memang ada pandangan-pandangan yang berbeda, mungkin kita harus sesuaikan juga dengan kondisinya di Indonesia. Berarti Mas sendiri selama ini main dan nggak pernah ada masalah? Ya. Saya juga non-muslim, tapi saya setuju dengan kebijakan seperti itu karena itu banyak membuat masyarakat awam yang berpikirnya kalau pengen cepat banyak uang, jangan begitu.
Dan itu yang kasihannya kalau mereka yang udah punya biasa bermain dengan yang permain atau Bitcoin, itu mungkin buat mereka itu biasa aja, kalau mungkin ketika turun pendapatannya juga nggak masalah. Nah, kalau kalau MUI melakukan itu, saya sangat setuju. Ya, pemirsa, dari hasil wawancara kami kepada sejumlah kelas pekerja di kawasan ibu kota, mereka masih menilai bahwa uang kripto atau NFT masih merupakan alat transaksi ataupun investasi yang tidak lazim digunakan di Indonesia, dikarenakan mereka masih cukup konvensional untuk menggunakan nilai tukar rupiah ataupun investasi lainnya, dan bukan uang kripto ataupun aset digital seperti yang dilakukan NFT. Sehingga walaupun sudah banyak yang menggunakan NFT dan juga uang kripto, tetapi di sebagian masyarakat Indonesia mereka masih menganggap bahwa NFT dan juga uang kripto merupakan fenomena yang booming baru-baru ini saja, dan dikhawatirkan akan mengalami penurunan nilai uang tukar di kedepannya, sehingga mereka masih akan tetap berpegangan terhadap uang konvensional dan juga investasi yang sudah ada, dan tidak menggunakan uang kripto ataupun aset digital seperti yang digunakan oleh NFT pada saat ini. Dari Jakarta, Gemma Tanjung, Adam Alamsyah, Metro TV. Pemirsa, seperti apa sebenarnya perkembangan penggunaan kripto di Indonesia, dan apakah fatwa haram Muhammadiyah tentang kripto akan membuat mata uang digital ini tidak lagi bermakna di dunia digital? Kita berbincang langsung dengan Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Selamat sore, Pak Teguh. Halo, selamat sore Mbak Najla. Sore, Pak Teguh. Apa kabar? Baik, Pak Teguh, bagaimana nih tanggapan Anda terkait dengan fatwa yang baru dikeluarkan oleh Muhammadiyah, dan sebelumnya juga sudah ada fatwa dari MUI terkait haramnya penggunaan kripto ini? Oke, sekali lagi kami Mbak Najla di Aspakrindo ya, di Asosiasi Pedagang Aset Kripto, kita sangat-sangat menghargai adanya fatwa tersebut gitu ya. Yang namanya beda pandangan itu wajar dan lumrah gitu. Tapi sekali lagi bahwa memang fatwa merupakan sebuah rekomendasi, dan kemudian kita juga terus untuk bisa memberikan ya edukasi dan literasi ya yang lebih baik lagi kepada masyarakat luas gitu. Nah, terkait dengan fatwa ini tadi, kami di pedagang kita melihat bahwa ternyata justru market kita di Indonesia itu sudah lebih dewasa ya dalam menyikapinya. Jadi kalau kita ngelihat dari jumlah trader yang kemudian aktif untuk trading dan mendaftar baru, juga kemudian dilihat dari volume transaksi yang ada, angkanya tidak jauh berbeda ya. Jadi tidak ada perbedaan gitu yang signifikan gitu. Namun memang dari segi adopsi kita melihat bahwa kripto ya, sekali lagi kripto itu bukan sebagai mata uang Mbak Najla, tapi ini adalah sebagai aset komoditi. Jadi ini yang supaya jangan tertukar, dan kami juga dari salah satu poin di fatwa tersebut itu kita menyikapi secara positif bahwa memang kita berbicara kripto itu tidak boleh dijadikan sebagai alat transaksi di Indonesia, itu kita sepakat. Tetapi dalam penerapannya kripto itu memiliki underlying, mereka memiliki fungsi, kategori yang berbeda-beda. Nah, itu yang kemudian harus dilihat secara lebih objektif, Mbak Najla. Baik, lantas sejauh mana sih sebetulnya nih Mas Teguh jika kita melihat secara garis besar perkembangan kripto di tanah air, dan juga sudah tepatkah sebetulnya label haram disematkan untuk kripto tadi? Ya, kalau kemudian kita melihat berapa besar. Halo. Baik, masih terdengar suaranya Mas Teguh? Ya, silakan lanjutkan. Oke. Ya, jadi kalau kemudian kita melihat tentang perkembangan dari aset kripto di Indonesia itu per 2020 ke 2021 itu pertumbuhannya sangat eksponensial ya. Dilihat dari pertumbuhan customer baru atau kemudian new investor itu setidaknya ada lebih dari 11,2 juta per Desember 2021, itu data dari Bapepti gitu ya. Dan kemudian dari segi volume transaksi itu sudah lebih dari 800
40 triliun transaksi yang terjadi di 2021. Jadi kurang lebih sekitar 2,7 triliun per harinya transaksi yang terjadi di aset kripto gitu. Jadi kalau dari pertumbuhan kita melihat positif trennya gitu ya. Jadi itu juga tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan lah, baik ada maupun sebelum maupun sesudah adanya fatwa atau rekomendasi tersebut, Mbak Najla. Baik, lantas saat ini bagaimana dengan NFT? Yang mana juga di dalam NFT ini kita tahu bahwa ada penggunaan kripto ya, yakni Bitcoin dan juga Ethereum. Nah itu seperti apa? Kalau NFT itu kan pada prinsipnya merupakan salah satu kategori dari jenis aset kripto. Jadi wajar saja kalau memang kemudian penggunaan NFT itu juga didasarkan pada aset kripto tertentu gitu ya. Jadi memang ekosistemnya sama. Kita ngomongin utility ya, kita ngomongin tentang kegunaan, kita ngomongin underlying sebuah aset kripto itu persis sama gitu ya. Nah, baru hadir NFT gitu. Jadi kalaupun kemudian NFT penggunaannya misalnya ada redemption ya dengan menggunakan Bitcoin atau yang lebih populer ada dengan menggunakan Ethereum. Jadi saya pikir itu adalah hal-hal yang lumrah dan memang kalau kita bicara di sebuah crypto economics, maka kita ngomongin berbicara tentang sebuah ekosistem yang di dalam ekosistem itu fully adalah berhubungan dengan virtual ya. Nah dalam hal ini kan aset kripto itu dianggap sebagai virtual aset virtual ya dalam bahasa lainnya. Jadi itu hal yang lumrah, Mbak Najla. Pendapat Anda dari asosiasi saat ini, bagaimana seharusnya pemerintah bertindak dan juga bagaimana seharusnya saat ini masyarakat menerima dengan adanya kripto ini? Kalau kemudian kita ngomongin dari sisi regulator ya, pemerintah itu sudah sangat hebat kalau kami melihat ya. Karena dari pengaturan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti, di bawah Kemendak gitu ya, ini sudah memberikan kepastian dan payung hukum. Apalagi kemudian nanti akan dibuat bursa ya, yang kemudian bursa itu akan lebih mengamankan dana nasabah yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi kalau kami memberikan pandangan ya secara best practice apa yang terjadi secara global yang kemudian mungkin bisa diimplementasikan di dalam negeri gitu. Jadi beberapa hal yang kita sudah berikan rekomendasi itu diterima dengan baik. Nah ini tinggal ada beberapa hal lainnya yang kemudian kita juga masih melakukan diskusi ya berhubungan seperti pajak gitu ya. Terus kemudian pengaturan terhadap beberapa kategori kripto lainnya, contohnya seperti NFT gitu. Ini kan belum ada yang spesifik yang mengatur karena sekarang hanya ada 2 kategori yang diatur di dalam Perba ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan utility token dan yang kedua berhubungan dengan asset back token. Baik, artinya aturan harus lebih spesifik lagi ya. Mas Teguh Kurniawan, Betul. Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia, terima kasih atas waktunya di Sisi Metropolitan.